Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sufi, berjumpa kembali dengan Tio Renaldi. Belakangan ini situs Jamban Sari menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat pencinta kegaluhan. Tentu sebagai sebuah situs ada banyak cara pandang ya melihat sebuah situs. Sehingga bagi masyarakat yang ingin ke Jamban Sari, memang pertama-tama harus membersihkan niat dan pikiran ya. Karena sebagai produk masa lalu, di sini banyak simbol-simbol masa lalu yang mungkin tidak ada relevansi dengan zaman kekinian. Tetapi harus ingat bahwa sosok Adipati Kusumadiningrat itu sosok multi talenta. Ya, multi talent ya. Beliau seorang penyebar Islam, seorang pemimpin, adipati, seorang arsitek, dia juga seorang budayawan. Bahkan beliau menjadi bapak toleransi di Keadipatian Galuh. Ada salah satu istri beliau bermarga Pitnio ya, keturunan Cina, yang hingga hari ini masih ada keturunannya di Kabupaten Ciamis ya, dan itu beragama non-muslim. Toleransi di Kerajaan Galuh ini sudah bukan barang baru. Sejak 1800 yang namanya toleransi sudah diajarkan oleh Adipati Kusumadiningrat. Beliau seorang penyebar Islam tapi juga membina pemeluk non-Islam. Bahkan beliau memberi izin ya kepada salah satu orientalis Belanda ya, Snoek Horgrunje, yang menyamar menjadi orang Islam dengan nama Abdul Ghaffar, menikah dengan kerabat Adipati Kusumadiningrat. Itu masih pada tahun 1800-an ya. Yang dinikah itu anak dari penghulu Muhammad Taib. Luar biasa. Nah, Snoek Horgrunje melahirkan 4 anak di Kabupaten Ciamis, sehingga dia pulang ke Belanda, keturunannya sampai hari ini masih ada keturunan-keturunannya. Ini luar biasa. Menyikapi warisan masa lalu, kita memang harus bijak ya. Misalnya ada batu-batu kuno ya, karena Adipati ini selalu mengumpulkan umat waktu itu yang masih menyembah selain Allah. Itu semua batu-batu pemujaan itu dikumpulkan di Wargu di sini. Ya, di daerah di belakang saya ini ada Wargu yang digunakan untuk menampung arca-arca. Kemudian benda-benda pusaka yang sekarang disimpan di Keraton Selagangga. Artinya apa? Artinya Adipati ini anti kemusyrikan, anti perdukunan. Sehingga semua simbol-simbol mistis dikumpulkan yang sekarang kita bisa saksikan di Museum Keraton Selagangga. Nah, semua pusaka bebatuan itu adalah hasil mengumpulkan dari berbagai daerah di Galuh, dikumpulkan sehingga kita bisa menikmati. Dan dari 1800 sampai hari ini sekitar 200 tahun kan, luar biasa ini ya. Kita masih bisa menyaksikan bagaimana jerih payah Eyang Adipati mengumpulkan benda-benda yang dianggap musyrik. Nah, bagi yang anti, ini memang kita harus tetap bijak ya. Jadi di sini kalau kita menyaksikan ada benda-benda kuno yang diperlihatkan, sama sekali tidak ada kaitan dengan kemusyrikan, perdukunan dan lain-lain ya. Kenapa? Karena memang di sini syiar Islam yang akan dihidupkan kembali. Memang kita belum melihat ya, di keturunan berapakah yang meneruskan jejak yang Adipati ini ya. Kita belum melihat sih keturunan dari yang Adipati yang memang kuat bagian syiar Islamnya atau kuat di pemerintahannya. Nah, kita belum ketemu sampai hari ini. Maka daripada kita mencari silsilah yang agak sulit dilacaknya, lebih baik kita menghidupkan kembali perjalanan Adipati Kusumadiningrat ya, baik di bidang sosial, politik, pemerintahan, syiar Islam, pertanian, dan bahkan tradisi-tradisi yang ada di
Galuh ya. Ini sangat luar biasa ya. Dan Islam masuk di kerajaan Galuh atau di Keadipatian Galuh itu menggunakan jalur kesufian. Nah, jadi tidak menggunakan jalur yang lain. Nah, mengapa Islam masuk lewat jalur kesufian di kerajaan Galuh? Karena jauh sebelum ada Islam, orang-orang Galuh sudah punya keyakinan Sang Hyang. Sang Hyang itu keyakinan bahwa Tuhan itu satu. Sang Hyang Widi, Sang Hyang Tunggal, itu adalah keyakinan bahwa Tuhan itu satu. Maka ketika Islam datang tidak menimbulkan peperangan. Kenapa? Keyakinannya sudah sama. Yang beda adalah meningkat ibadah fisik ya, ada sholat, ada puasa, ada haji. Maka tidak ada sejarahnya orang Galuh dengan Islam dibentur-benturkan kecuali Belanda. Jadi pembenci-pembenci Islam itu mendapatkan ajaran kebencian itu dari Belanda, karena memang ketika 1800 ini masih dijajah Belanda. Bahkan jauh sebelum itu ya, sekitar 1700 itu Belanda udah menjajah, karena ketika 1628 sampai 1700-an ini Mataram kalah oleh Belanda. Kemudian Amangkurat I menyerahkan ini daerah Priangan Timur kepada Belanda. Nah, maka disitulah Belanda menyebarkan agama selain Islam. Belanda membawa misi kristenisasi. Tetapi sampai Belanda angkat kaki dari bumi Galuh ini, memang tidak banyak ya pengikutnya. Jadi hanya terbatas di lingkungan tertentu. Nah, inilah yang harus kita sikapi dengan sangat bijak sekali, bahwa Adipati Kusumadiningrat sudah meletakkan pondasi-pondasi hubungan sosial, hubungan vertikal, horizontal, semua sudah ditata. Bahkan sampai set plan bangunan sudah ditata sedemikian rupa. Pengairan, persawahan, perkebunan, semua sudah ditata. Dan kita sebagai anak cucunya tinggal meneruskan. Kalaupun tidak bisa inovasi, yuk yang ada kita kembangkan. Yang ada kita pertahankan, supaya menjadi inspirasi anak cucu ke depan. Hari ini kita sangat prihatin sekali ya. Anak-anak sekarang tidak tahu mana sih situs Jambansari, siapa adipati yang dulu memajukan Ciamis. Nah, data tentang itu kurang disosialisasikan. Maka kita berharap dengan kembalinya menjadi Kabupaten Galuh, semua nilai-nilai perjuangan masa lalu dihidupkan kembali, seraya kita menambah inovasi baru. Jangan monoton. Ini sejak 1800 sampai hari ini, Ciamis menjadi kota pensiunan, Ciamis menjadi kota yang dingin, Ciamis menjadi kota yang diam, Ciamis menjadi kota yang tidak maju sekali, tetapi juga tidak mundur sekali. Biasa-biasa saja, landai-landai saja. Tetapi semua orang berpikir bahwa Ciamis ini masih punya potensi ya, yang kita bisa gunakan untuk kemajuan di masa yang akan datang. Karena menyandang nama Galuh, menyandang kejayaan, menyandang kehebatan, menyandang wibawa yang luar biasa dan sebagainya. Banyak orang-orang hebat dari Galuh yang kemudian menyebar di seluruh Indonesia. Kembali lagi dalam rangka menyambut Kabupaten Galuh, yuk semua nilai-nilai, semua jejak perjalanan leluhur Galuh kita gali kembali, kita buka kembali, dan kemudian kita ambil nilai-nilai yang positif, kemudian menambahkan inovasi-inovasi yang lebih bagus lagi dari zaman beliau-beliau. Oke, selamat menjadi Kabupaten Galuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.